Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim dan tim saya Dia Ayu Rosyar Sidawardani, NIM 20.18059, Agustian Arifin 18.018.102, Muhammad Aditya Wahyu S 18.018.055. Proyek kami berjudul Manajemen Hotel yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aditya Wahyu S. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk overview atau tampilan dari aplikasi atau program yang kita buat. Yang pertama, apa sih yang kita buat ini? Yang kita buat ini adalah suatu aplikasi sistem informasi untuk hotel, di mana aplikasi ini digunakan untuk membantu dari pihak hotel mendata pengunjung yang datang dan untuk menginap di hotel tersebut. Lalu siapa sih yang menggunakan program yang kita buat ini? Terutama di bagian front office, karena front office butuh cepat dan akurat untuk menentukan nama dan data diri pengunjung serta kamar yang akan digunakan. Lalu bagaimana kita membuat program tersebut? Jadi kita menggunakan program berbasis website. Baik, jadi untuk fitur yang sudah kita kembangkan yaitu ada kamar, kategori, tamu, serta user. Dan untuk sistem yang akan kita kembangkan selanjutnya ada check-in serta check-out. Lalu ada daftar transaksi yang akan bisa kita rekap untuk selanjutnya. Oke, itu untuk sekilas overview dari program yang kita buat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ikhwan, dipersilakan. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke rancangan database. Untuk rancangan database ini masih tahap pengembangan, akan dijelaskan oleh Gustian Arifin. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ikhwan. Di sini saya akan menjelaskan rancangan skema database untuk sementara dari sistem yang akan kami buat. Di sini saya sudah membuat 4 tabel yang dimana ada tabel kategori, kamar, tamu, dan user. Untuk tabel kategori itu berrelasi dengan tabel kamar, yang dimana di setiap kamar itu mempunyai kategori yang ada di dalam tabel kategori. Kemudian di sini ada tabel tamu yang berisi tentang identitas diri dari tamu yang akan registrasi ke hotel. Kemudian di sini ada tabel user yang dimana digunakan untuk user yang berstatus admin, office ataupun level lainnya yang akan digunakan untuk mengakses sistem nantinya. Baik, terima kasih untuk skema database. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Ikhwan. Pada Mas Ikhwan, saya persilakan. Baik, untuk fiturnya sendiri itu ada kamar, kategori, tamu, dan user. Untuk fiturnya sendiri itu ada kamar, kategori, tamu, dan user. Untuk penjelasan kamar sendiri bisa saya serahkan ke Agustian Arifin. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Ikhwan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam fitur kamar ataupun tabel kamar. Jadi di sini untuk tampilan awalnya ada tampilan data dari tabel kamar, kemudian terdapat action untuk menambah, mendelete, dan mengupdate data. Di sini saya akan mencontohkan untuk bagian tambah data atau add new, create. Nah, di sini muncul tampilan untuk menambah. Di sini saya akan menginputkan contoh nomor kamar seperti ini. Kemudian saya akan menyimpan. Dan setelah saya simpan, maka data tersebut akan masuk ke dalam tabel data kamar. Kemudian ketika saya menghapus, maka terhapus berdasarkan ID-nya. Kemudian untuk edit, di sini saya akan mencoba mengedit data maksimal dewasa di dalam kamar. Kemudian
saya simpan, maka data akan berubah. Selanjutnya di dalam fitur kamar atau tabel kamar di sini tersedia fitur atau fungsi validasi yang dimana ketika data diinputkan namun tidak sesuai dengan syarat yang ada di sistem, maka sistem akan menampilkan kesalahan yang diberikan. Contoh di sini saya akan menginputkan nomor kamar namun berdasarkan alfabet. Di sini saya coba masukkan 12. Maka ketika saya simpan, maka sistem akan mengecek apakah data yang diinputkan sesuai dan memenuhi syarat dari yang telah ditentukan. Kalau misalkan tidak, maka dia akan menampilkan pesan hanya angka saja di bagian inputan nomor kamar. Kemudian ketika data kosong, maka di sini akan ada peringatan untuk mengisi inputan yang kosong. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Mas Ikhwan. Baik, selanjutnya untuk fitur kategori, saya persilahkan Muhammad Aditya untuk menjelaskan. Di sini ada kategori dari kamar, di mana ada tipe kamar standard room, luxury, dan suite room. Nah, untuk fungsi CRUD sendiri pada fitur kategori ini, di sini kita dapat mengedit, menghapus, serta menambahkan kategori kamar tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan salah satu kamar, dibantu oleh Mas Arifin sebagai demonya. Tambah nama kategori VIP, simpan. Oke, jadi untuk tambah berhasil kita menambahkan nama kategori dari satu kamar yaitu VIP. Di sini saya akan mencoba untuk mengedit salah satu kamar di mana suite room diedit menjadi suite room 2. Oke, disimpan. Di sini berhasil, serta untuk fitur delete pada kamar VIP. Nanti untuk fitur CRUD sendiri sudah berhasil pada fitur kategori. Lalu untuk bagian validasi sendiri pada kategori kamar, silakan untuk di add new untuk kategori, lalu masukkan angka, simpan. Nah, di sini ada peringatan di mana kategori kamar hanya dapat diinputkan huruf saja. Nah, silakan untuk huruf, coba, nah, akan berhasil. Begitu untuk kategori kamar atau fitur kategori. Saya kembalikan lagi ke Mas Ikhwan. Baik, untuk fitur tamu akan saya jelaskan sendiri. Jadi pada fitur tamu ini menggunakan CRUD, yaitu pada fungsi action edit. Di sini ada nama tamu, email tamu, tipe identitas, nomor identitas, warga negara, nomor HP, dan alamat. Jadi ketika saya ingin mengubah nama tamu, misalnya Agus Dian Arifin S, kemudian disimpan, maka data akan berubah. Kemudian pada add new, di sini akan menampilkan nama, email, tipe identitas, nomor identitas, warga negara, nomor HP, dan alamat. Untuk nama sendiri kita menggunakan validasi. Jadi contohnya itu Ikhwanul.
kemudian emailnya bebas, tipe identitas kamar, tipe identitas, nomor identitas, warga negara, nomor HP, alamat, kemudian disimpan, maka data akan tersimpan. Kemudian pada menu action delete itu akan menghapus data yang ada. Untuk validasinya sendiri itu masuk pada menu add new. Kita di sini coba mengisikan dengan angka, kemudian email, tipe identitas, nomor identitas, warga negara, kemudian di save. Sini akan muncul peringatan yaitu hanya huruf saja yang tersedia. Kemudian apabila kita kosongkan, maka akan muncul peringatan untuk tidak boleh mengosongkan kolom tersebut. Dan jika menggunakan huruf, kemudian simpan, ternyata email tidak valid karena tidak menggunakan .com. Mungkin itu saja. Selanjutnya pada fitur user akan dijelaskan oleh saudara Dia. Kemudian saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai fitur user. Jadi fitur ini dimaksudkan untuk menampilkan daftar user yang menggunakan sistem. Daftar tersebut dapat dimanipulasi, dalam hal ini menggunakan manipulasi data CRUD atau create, read, update, and delete. Data user dapat ditambah atau create, dibaca dan ditampilkan atau read, diubah atau diupdate, dan dihapus berdasar ID dengan delete. Untuk pengisian username, password, dan email, terdapat penerapan validasi yang mana apabila username dan email tidak diisi, maka akan tampil pesan error. Untuk username hanya dapat diisi oleh huruf saja dan pada email hanya dibatasi satu inputan saja, serta email tidak bisa sama antar usernya. Untuk demonya, Mas Arifin, silahkan. Ya, lalu di submit atau disimpan. Nah, akan tampil bahwa email already exists atau email sudah tersedia, yang berarti terdapat email yang sama antar user. Lalu jika dikosongkan semua, nah akan tampil please fill out this field, yang berarti kolom tersebut itu wajib diisi dan tidak boleh kosong. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Ikhwan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan demokan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.